Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Karimu ya Rabbu ya Rahim. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama dan paling besar daripada nikmat Allah adalah nikmat iman Islam, dan kita juga diberikan kesehatan, kesempatan untuk belajar dan terus belajar untuk memahami ayat-ayatnya. Tak lupa saya mengingatkan diri saya dan untuk teman-teman semuanya agar mengikhlaskan niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dipermudah oleh Allah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan kitab Zubdatus Shafi fil Arudi wal Qawafi. Pada pembahasan atau maudhu Az-Zihaf wal Illah dan Mafatih Buhur Syi'riyah. Jadi kita hanya ada 3 pembahasan pada siang hari ini dan kita selesaikan pembahasan Arud pada siang hari ini insyaallah. Tamam. Kemarin kita sudah membahas mengenai Kitabah Al-Arudiyah. Jadi yang harus diketahui adalah Kitabah Arudiyah, kemudian Taqti Arudi. Setelah Taqti Arudi ada di sana ada sabab, watat, dan ada fasilah. Kemudian ada tafa'il asyarah. Nah, ini adalah kunci. Kemudian setelah ini baru kita membahas namanya Zihaf Illah dan baru miftah dari semua bahar. Tetapi di sana ada beberapa istilah-istilah yang harus juga kita pahami, yaitu ada namanya sodrul bait, ada yang disebut dengan ajuzul bait. Setengah bait yang pertama itu dikenal dengan sodrul bait, sedangkan setengah bait yang kedua dikenal dengan namanya ajuzul bait. Apabila ada satu bait syair itu terdiri dari misalkan terdiri dari 6 taf'ilah, maka 2 taf'ilah yang pertama disebut dengan hasyun, taf'ilah yang ketiga disebut dengan arudun, kemudian taf'ilah kedua setelahnya disebut dengan hasyun juga, terus taf'ilah yang keenam disebut dengan namanya dorbun. Arudun itu muannasah, sedangkan dorbun itu mudzakkar. Tamam. Setelah itu ada di sana disebut dengan namanya baitut tam, ada namanya bait wafi. Bait wafi ataupun tam itu tertuliskan atau disebutkan seluruh taf'ilahnya lengkap. Sedangkan ada bait majzu. Kalau bait majzu itu apabila asli dari bahar memiliki 6 taf'ilah, maka hilang 2 taf'ilahnya menjadi 4 taf'ilah, maka itu namanya bait majzu. Kemudian ada bait manhub. Kemudian ada juga namanya masytur. Kalau bait masytur itu apabila hilang setengah taf'ilahnya. Hilang setengah taf'ilah, tersisa setengah.
maka itu disebut dengan masytur. Ada manhuk. Kalau manhuk apabila ada 6 taf'ilah, hilang 4 taf'ilah, tersisa 2 taf'ilah, maka disebut dengan baitul manhuk. Kemudian ada bait mudawar. Bait mudawar itu apa? Bait mudawar itu apabila ada satu kalimah yang terpotong di tengah-tengahnya, yaitu setengah kalamnya atau setengah dari satu kalimah itu, setengah katanya ada di sodrul bait, setengah kata ada di ajuzul bait, maka dia disebut dengan mudawar. Sedangkan di sini ada bait musarra dan muqaffa. Bait musarra dan muqaffa ini butuh ketelitian untuk melihatnya atau membedakannya, maka kita akhirkan saja, jika ada waktu kita lanjutkan nanti. Dan bait musmad. Kalau bait musmad ini apabila huruf terakhirnya ini di pada sodrul bait dan ajuzul bait itu memiliki perbedaan atau berbeda hurufnya. Di sini mim, di sini dal, maka di sini namanya musmad. Tamam? Oke. Kita langsung pada ke zihaf. Apa itu zihaf? Zihaf yutlaqu lughatan 'alal isra. Isra itu artinya percepatan, percepat. Wa istilahan taghyirun yatra'u 'ala sawanil asbabi dunal autad. Nah, jadi dari makna istilahan kita langsung tahu bahwasanya zihaf itu adalah taghyir, sebuah perubahan yang terletak pada apa? Huruf kedua pada sabab, tidak pada autad. Nah, maka di sini yang diketahui adalah sababnya. Jadi zihaf, seluruh zihaf itu dia akan masuk pada huruf keduanya apa? Huruf kedua dari sabab. Tidak pada autad atau watad. Wa huwa ghairu lazimin ghaliban, dan dia tidak lazim. Tidak lazim itu apa? Tidak lazim itu artinya tidak terus-menerus terjadi. Artinya begini, ketika kita memiliki 5 bait syair, ada 5, misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Di bait pertama terkena zihaf, maka di bait kedua tidak harus dia terkena zihaf. Di bait ketiga juga tidak harus terkena zihaf. Bait keempat juga tidak harus terkena zihaf. Karena dia ghair lazim ghaliban. Bimakna anna dukhulahu fi baitin minal qasidah la yastalzimu dukhulahu fi baqiyati abyatiha. Jadi tidak masuk pada bait-bait setelahnya. Tidak lazim, tapi juga boleh. Nah, kalau dia terkena bait kedua ketiga artinya boleh. Jadi kata ghair lazim itu bukan menandakan bahwa dia tidak boleh. Jadi kalau kita belajar namanya usulul fiqh, kita ada pembahasan mafhum dan mantuk. Ada mafhum itu, ada mafhum muwafaqah, ada namanya mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah itu apabila pemahaman dari sebuah kalam itu kita pahami secara linear. Artinya, misalkan mantuknya itu apa? Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Itu mantuknya. Mafhum muwafaqahnya apa? Kalau zinanya mendekati zina itu tidak diperbolehkan, maka pada sesuatu yang lebih besar dari zina, dari mendekati zina yaitu perbuatan zinanya, otomatis perbuatan zinanya juga dilarang atau lebih dilarang. Maka itu namanya mafhum muwafaqah. Itu adalah, nah maka di sini wa huwa ghairu lazim ghaliban. Dia tidak lazim ghaliban, tidak harus apa la yastalzim, tidak harus masuk pada semua bait yang ada. Nah, kalau dikatakan tidak harus masuk pada semua bait yang ada, maka di sini ada mafhum mukhalafah, yaitu apa? Berarti boleh masuk, tetapi tidak harus. Paham? Wa zihaf naw'an, mufradun wa murakkabun. Zihaf naw'an, ada zihaf mufrad dan murakkab. Nah, berarti baik dia zihaf mufrad maupun murakkab, dia hanya bisa masuk pada huruf kedua sabab. Jadi kita melihatnya pada sabab. Tamam? Nah, kemarin ada pertanyaan
yang masuk itu masuk di pembahasan bab taf'ilah yang mengatakan apakah juga boleh itu dikatakan sebagai usul. Kan kita kemarin mengenal ada namanya taf'ilah usul dan taf'ilah furu'. Kalau usul itu dia diawali dengan watat, kalau furu' diawali dengan sabab. Kan begitu. Nah, kemudian sebagai contohnya misalkan fa'ilun. Fa'ilun ini kan far'iyah, dia termasuk dari far'iyah. Fa sabab khafif. Ilun itu watat majmu'. Apakah boleh kita katakan ini menjadi watat mafruk dan sabab khafif? Tidak boleh. Kenapa? Karena di sini sudah sangat terang dan jelas bahwa di sini sudah ada spasi di antara kedua huruf ini. Fa'ilun. Nah, jadi di antara spasi-spasi atau penggunaan di sini itu menunjukkan dia itu tersusun dari apa. Misalkan kita lihat di sini. Mafa'ilun. Di sini kan mafa sudah langsung lun. Nah, dia terputus-putus. Jadi setiap putusan ini dia memiliki makna tersendiri. Sebagai contoh misalkan ini fa'ilatun. Kenapa ain ini dua-duanya terputus? Di sini ada terputus, di sini ada terputus. Ima ain ini ikut yang sini atau ikut yang sebelah sini. Nah, tetapi karena yang meletakkan atau yang membuat mentadwinkan ilmu arud ini adalah Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi dan meletakkan fa'i. Ini dia masuknya kepada fa. Kenapa? Karena latun dia berdiri sendiri-sendiri, latun. Maka dia lebih boleh ikut fa'i daripada ila. Kecuali pada sini fa'ilatun. Nah, kalau ini dia tergabung ilanya. Nah, untuk membedakan antara fa'ilatun dan fa'ilatun itu karena di sini tadi, karena dia terputus, satunya terputus, satunya tidak terputus. Jadi ini kaidah sudah menjadi kaidah yang mu'tamad, artinya tidak lagi bergoyah-goyah, biar dia ikut sana ikut sini, tidak. Berbeda halnya dengan fasilah sugro. Kenapa? Karena fasilah kemarin kita tahu fasilah itu gabungan. Jadi fasilah itu gabungan. Jadi kita boleh mengatakannya fasilah, kita boleh mengatakannya gabungan antara sabab safir sama sabab khafif. Kemudian kita tadi langsung ke zihafnya. Kita sudah bahas zihaf. Nah, kemudian zihaf itu ada zihaf mufrad dan ada zihaf murakkab. Apa sih yang membedakan zihaf mufrad dan murakkab? Nah, dari katanya saja kita sudah tahu mufrad. Kalau mufrad itu berarti sendiri. Kalau murakkab dia tersusun dari, biasanya kan murakkab tersusun dari minimal 2. Nah, ternyata benar. Di sini murakkab dia tersusun dari dua zihaf, yaitu zihaf mufrad. Pertama kita tahu dulu zihaf mufrad. Apa sih zihaf mufrad? Zihaf mufrad itu adalah, pertama ada al-khaban, ini sudah terurut. Dari yang pertama khaban, kedua idmar, ketiga waqsu, keempat at-tay, kemudian kelima ada al-qabdu, keenam, ketujuh. Berarti ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keenam al-asbu, ketujuh ada al-aqlu, kedelapan ada al-kaffu. Nah, kemudian di sini sudah terurutkan, artinya terurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Yang pertama al-khabnu. Al-khabnu ini yaitu hadfus tsani sakin, menghapuskan huruf kedua yang sukun. Tetapi ingat bahwasanya zihaf itu hanya masuk pada sabab, bukan pada watat. Nah, berarti di sini al-khabnu hadfus tsani sakin. Sebagai contoh, di sini contohnya adalah fa'ilun. Kita boleh menggunakan contoh fa'ilun atau mustaf'ilun. Karena mustaf'ilun juga sama, kedua huruf keduanya dia berupa apa? Dia huruf keduanya sukun dan dia termasuk sabab. Jadi fa'ilun, apabila alifnya dihapuskan, maka dia menjadi fa'ilun. Maka di sini dikenal dengan namanya khoben. Maka taf'ilah ini terkena khoben. Kemudian yang kedua adalah al-idmar. Apa sih al-idmar? Al-idmar itu taskinus tsani al-mutaharrik. Tetap pada sabab. Menghapuskan taskinus tsani mutaharrik. Mensukunkan huruf kedua yang mutaharrik.
Nah, berarti kalau mensukunkan huruf kedua yang mutaharik, pada dasarnya yang disukunkan apa? Sabab sakil. Karena huruf kedua yang hidup adalah miliknya sabab sakil. Mutafa'ilun. Mutafa'ilun ini tanya miliknya sabab sakil. Maka boleh disukunkan. Apabila disukunkan menjadi mutfa'ilun. Nah, apabila kita temukan mutfa'ilun, maka dia menjadi namanya idmar atau kena idmar. Kemudian lanjutnya ada al-waqsu. Al-waqsu itu menghapus huruf kedua mutaharik. Kalau al-khobnu menghapus huruf kedua yang sukun. Kalau al-waqsu menghapus huruf kedua yang mutaharik. Misalkan mutafa'ilun tadi dihapus taknya menjadi mufa'ilun. Ila akhirihi sampai sini. Tamam? Jadi penggunaannya seperti itu. Dan nanti dibaca sendiri. Jadi seperti itu penggunaannya. Misalkan terakhir al-kafu hadfu sabi asakin, menghapus huruf ketujuh yang sukun, tetap pada sabab, bukan pada watat. Misalkan fa'ilatun, fa'ilatu, karena nun sukunnya dihapuskan. Nah, tun karena dia fa'ilatun, jadi tunnya di sini dia sabab khafif. Jadi kalau kita melihatnya dari misalkan di sini spasi-spasinya kita akan tahu dia tersusun dari apa sih? Misalkan ini mustaf'ilun. Ya kan? Kalau ini mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Fa'ilun. Mufa'alatun. Jadi kita lebih mendahulukan pada sabab daripada fasilah. Walaupun kita boleh mengatakan, oh ini fasilah. Alatun langsung menjadi fasilah. Boleh kita katakan. Tapi kita lebih mendahulukan menggunakan istilah sabab. Kemudian zihaf murakkab. Zihaf murakkab itu adalah gabungan. Gabungan dari apa? Gabungan dari tadi yang ini. Yang mufrad. Mufrad itu kemudian dia bergabung akan menjadi. Misalkan di sini ada al-khoblu. Jadi zihaf murakkab itu hanya ada 4. Yang pertama al-khoblu. Apa itu al-khoblu? Al-khoblu ijtima'ul khobni wa toy. Wa toy. Yaitu yang pertama adalah gabungan dari khoben dan toy. Pertama kita contohnya ada mustaf'ilun. Kita satu-satu. Khoben. Apa itu khoben? Khoben adalah menghapus huruf kedua yang sukun. Menghapus huruf kedua yang sukun. Pertama mustaf'ilun. Huruf kedua yang sukun sin, huruf sin adalah huruf kedua. Apakah sin di sini termasuk sabab khafif? Oh, oke, dia masuk sabab khafif. Maka sinnya dihapuskan menjadi pertama mutaf'ilun. Sisanya mutaf'ilun. Kedua, atoi. Toi itu apa? Toi itu adalah hadfu robi sakin, menghapus huruf keempat sukun. Apakah huruf keempatnya sukun? Betul, huruf keempatnya mustaf'ilun itu huruf keempatnya adalah sukun. Apakah fa sukun di sini itu sabab khafif? Mustaf, betul, sabab khafif. Maka di sini dia fa-nya hilang, sin-nya hilang menjadi muta'ilun. Menjadi muta'ilun. Kemudian ada namanya al-khazlu. Al-khazlu ini ijtima'ul idmar wa tay. Apa itu idmar? Idmar adalah mensukunkan huruf kedua yang mutaharik. Kita lihat dulu mutafa'ilun. Oke, mutafa'ilun ini huruf keduanya tak. Tak ini dia termasuk sabab mutsakil, maka boleh disukunkan, boleh mut. Berarti mut pertama muta menjadi mut. Kemudian watai dan gabungan toy. Toy itu adalah menghapuskan huruf keempat yang sukun. Apakah huruf keempatnya ini sukun? Oke, sukun. Terus apakah boleh dia disukunkan karena sukunnya ini hanya dihapuskan karena dia hanya pada sabab. Oke, dia termasuk sabab khafif. Berarti taknya disukun, alifnya dihilangkan menjadi mutfa'ilun. Asyaklu itu ijtima'ul khoben wal kaf. Khoben itu apa? Khoben itu menghapus huruf kedua, tadi huruf kedua yang sukun. Nah, huruf kedua yang sukun dari fa'ilun apakah ada? Ada, yaitu fa, alifnya dihapuskan. Fa'ilun dihapuskan alifnya. Wa kaf. Kaf itu apa? Kaf itu adalah hadfu sabi sakin, menghapus huruf ke-7 yang sukun. Apakah huruf ke-7 ada? Ada, yaitu huruf nun. Maka nunnya dihapuskan karena dia termasuk sabab khafif. Maka fa'ilatun menjadi fa'ilatu. Kemudian an-naqsu ijtima'ul asbi wal kafi mufa'alatun, tamam, dan lain dan seperti ini.
Setelah itu ada al-illah. Apa itu illah? Illah adalah wal illatu lughatan al-marad. Marad atau penyakit. Marad itu penyakit, kalau marid itu orang yang sakit. Wasumiyat bidzalik, kenapa dinamakan illah? Li'annaha idza dakhalat taf'ilah. Apabila masuk taf'ilah, maka dia akan membuatnya sakit. Nah, apabila ada taf'ilah yang masuk, maka dia akan menjadikannya sakit. Kemudian wa'at afatha fasarat karajulil alili. Maka dia akan seperti seorang laki-laki yang sakit misalkan. Kemudian di sini ilah itu dia membuat penyakit. Kenapa? Ketika satu sakit, yang lain pun tertular. Yaitu, kenapa? Karena dia di sini nanti wasilahan takhirun yatra'u ala asbab wal autad. Kalau ilah itu masuk pada sabab dan autad. Ilah itu masuk pada sabab dan autad. Minal arudi awid dorbi, baik dari arud maupun dorab. Wahiyya lazimatun, dan dia itulah lazimah. Ai annaha idza waradat fi awalil baiti min abiyatil qasidah ultuzimat fi jami'i abiyatiha. Maka apabila dia masuk pada bait pertama, maka bait kedua, ketiga, keempat, kelima itu dia akan terkena ghaliban secara umumnya, atau ghaliban itu apa bahasa Indonesianya? Wawaqa'at fi akhir taf'ilah. Jadi dia akan masuk ghaliban, dia akan masuk pada bait-bait kedua, ketiga, keempat, kelima. Wawaqa'at fi akhir taf'ilah, dan dia masuk pada akhir taf'ilah. Wal illatu qisman, illatu ziyadah dan illah nuqsan. Jadi illah ada dua, illah ziyadah dan nuqsan. Sedangkan kalau zihaf tadi ada zihaf mufrad dan zihaf murakkab. Nah, ilah ziyadah itu apa? Maka dia menambahkan huruf karena namanya ziyadah. Ilaluz ziyadah. Ilal itu berarti jamak dari illah. Nah, ilaluz ziyadah. Jadi kalau mungkin kita kenal dengan namanya ilmu ilal. Ilmu ilal itu adalah ilmu di dalam mustalah hadis. Nah, ilmu ilal itu untuk melihat illah daripada hadis. Kalau illah di dalam hadis berbeda tentunya dengan illah yang ada di sini. Jadi setiap mustalah itu ada maknanya sendiri. Jadi ketika kita mau memberikan tasawur, gambaran tentang sesuatu itu perlu kita merujuk kepada mustalah pada ilmu tersebut. Ketika kita membicarakan pada ilmu hadis, maka mustalahnya adalah mustalahnya hadis. Kalau kita membicarakan ilmu arud, ya kita menggunakan mustalahnya ilmu arud. Wa illatu ziyadah tanqasimu ila salasati aqsamin kama yali. Tamam. Yang pertama ada at-tarfil, kedua ada tadhyil, dan ketiga ada tasbigh. Apa itu tarfil? Tarfil itu ziyadatu sabab khafif ala ma'akhiruhu wa tatmajmu', yaitu menambahkan sabab khafif pada taf'ilah. Ma itu kembali pada taf'ilah, jadi maksudnya adalah ma taf'ilah ala ma kepada taf'ilah yang akhirnya apa? Yang akhirnya dia watat majmu'. Misalkan fa'ilun, apakah fa'ilun itu akhirnya watat majmu'? Iya, betul, watat majmu' ilun. Maka dia boleh nggak ditambah sabab khafif? Boleh, terkena tarfil. Misalkan fa'ilun atau fa'ilatun. Sebenarnya gunanya zihaf ilah ini apa sih? Gunanya adalah ketika kita merangkai sebuah syair, itu terkadang kan ada lafaz-lafaz yang kita menyusun sebuah kalam syair. Terkadang kalam tersebut melebihi dari batas wazan yang ada. Dari wazan yang ada, misalkan wazannya kita ada mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun misalkan. Nah, fa'ilunnya di situ ternyata ketika kita susun kalimat melebihi batas, maka kita perlu dua huruf lagi. Nah, maka di sini boleh menggunakan wazan fa'ilatun, yang asalnya fa'ilun menjadi wazan fa'ilatun karena dia terkena illah. Kemudian yang kedua ada tadhyil, ziyadatu harfin sakin, menambah harf huruf sukun.
pada akhir watat majmu', yang akhirnya watat majmu' ditambahkan huruf sukun. Misalkan fa'ilun menjadi fa'ilan, kan? Fa'ilan. Biasanya kita lihat misalkan inna ilaikum mursalun. Itu kan ada waw, ada nun. Mursalun. Nah, di nazam apa? Jauharul maknun. Mursalun. Nah, itu ada waw dan nun. Fa'ilun. Tamam? Paham insyaallah. Fa'ilan. Jadi pertama fa'ilun menjadi fa'ilan. Tinggal ditambah alif. Nah, sebenarnya ini itu perubahannya gini. Pertama kita tuliskan fa'ilun. Nah, nun ini dia aslinya diganti menjadi huruf alif, kemudian di akhir ditambahi huruf nun. Atau boleh kita mudahnya ditambah aja satu huruf sukun. Menjadi fa'ilan. Bahasanya gitu. Ini terserah enaknya gimana memahaminya. Yang penting adalah menambahkan huruf sukun. Maka di sini menjadi dua huruf sukun, yaitu ada alif, ada nun. Tasbigh ziyadatu harfin sakin ala, menambahkan huruf sukun kepada yang akhirnya sabab khafif. Kalau tadhyil itu pada akhirnya watat majmu'. Kalau yang tasbigh itu menambahkan pada yang akhirnya sabab khafif. Misalkan fa'ilatun menjadi fa'ilatani. Fa'ilatani. Ziyadatu harfin sakin ala ma akhiruhu sabab khafif, menambahkan huruf sukun kepada yang akhirnya sabab khafif. Ini saya rasa ada kesalahan tulisan. Yang betul fa'ilatan sukun pada tasbigh, karena tasbigh itu dia menambahkan satu sukun. Di halaman 61, coba saya rujuk lagi di halaman 61, di bagian Bahrul Romal. Di Bahrul Romal itu ada satu bahar yang musabbagh. Nanti bisa saya revisi itu hurufnya salah. Yang betul fa'ilatan. Bukan fa'ilatun. Bukan fa'ilatan, tapi fa'ilatan. Sama tadi yang satunya lagi seharusnya dia fa'il, tetapi di sini menjadi maf'ul. Ini di halaman 31. Di halaman 31. Insyaallah nanti diganti fa'ilatan sama ataf ini. Oke. Nah, itu yang betul adalah fa'ilatan. Ada sukun, menggunakan sukun, bukan fa'ilatani. Musabbagh itu adalah tasbigh. Karena dia pertamanya fa'ilatun, kemudian ditambahkan satu huruf sukun menjadi fa'ilatan. Tamam? Nah, kemudian ada ilalun nuqsan. Kalau nuqsan dia berarti adalah mengurangi. Nah, kalau yang ziyadah itu artinya menambah, kalau nuqsan berarti mengurangi. Contohnya di sini ada banyak, bukan contohnya tapi ini ada banyak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi di sini ada ilal, ada 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ilal nuqsan, yaitu mengurangi. Kalau dikatakan nuqsan berarti mengurangi, kalau ziyadah berarti menambah. Pertama adalah al-hadfu. Hadfu sabab al-khafif. Menghapuskan sabab khafif. Min akhir taf'ilah. Dia terletak pada akhir taf'ilah. Kenapa? Karena namanya di istilah ini tadi sudah ada. Dia terletak wahya lazimatun. Terus di akhir taf'ilah tadi mana? Wa waqa'at fi akhir taf'ilah. Dia terletak pada akhir taf'ilah. Memang berarti semuanya terletak pada akhir taf'ilah. Hadaf, yaitu hadfu sabab khafif, menghapus sabab khafif. Pertamanya fa'ulun menjadi fa'u. Ada al-qatfu ijtima'ul asbi wal hadfi, menghubungkan asb dan hadaf. Hadaf itu menghapus sabab khafif. Misalkan mufa'alatun, tunnya dihapus. Nah, kemudian sama asbi. Asbi itu apa? Asbi itu adalah dia namanya zihaf. Asbun tadi kan zihaf ini taskinul khamis mutaharik, mensukunkan huruf kelima yang mutaharik. Mensukunkan huruf yang kelima mutaharik dari sabab khafif.
Coba dilihat di sini. Mufa'alatun. La di sini apakah dia sabab? Betul, sabab sakil. Mufa'ala. Ala ini sabab sakil. Maka la-nya boleh disukun menjadi mufa'al. Pertama, tunnya dihapus, kemudian lamnya disukunkan karena dia termasuk asbab. Kemudian ada al-hadadzu. Al-hadadzu yaitu hadfu watat, watat majmu'. Menghapus watat majmu'. Pertama ada di sini mutafa'ilun, kemudian dihapuskan menjadi mutafa ila akhirih. Jadi seperti itu cara melihatnya. Sekarang adalah al-farqu baina zihafi wal illah. Apa sih bedanya zihaf sama illah? Biasanya dulu pernah ada soal itu ujian mal farqu baina zihaf wal illah. Suruh menuliskan. Yaitu pertama, zihaf itu apa? Zihaf itu yukhtasu bil asbab, dia dikhususkan pada sabab. Sedangkan illah itu masuk pada tadakhulul asbab wal autad. Dia masuk pada sabab dan autad dan watat. Kemudian kedua, perbedaan yang kedua, zihaf itu dia masuk yadakhulul hashwa wal aruda wal darba. Dia masuk pada hashwun, darab dan arud dan darb. Sedangkan illah itu masuk pada arud dan darb saja. Jadi illah itu hanya masuk pada arud dan darb. Jadi kemarin kita kan kenal ada hashwun, ada arud dan ada darb. Illah hanya masuk pada arud dan darb. Sedangkan zihaf masuk pada hashwun, ada arudun dan ada darb. Ketiga, idza aradala yalzamu ghaliban. Apabila terkena satu zihaf, maka tidak menjadi keharusan terkena pada bait kedua, ketiga, keempat, kelima ila akhirih. Nah, tetapi kalau yang illah, idza aradat apabila mengenai lazimat ghaliban, dia harus lazim mengena pada kedua, ketiga, keempat. Karena kalau pada illah itu kan sangat banyak perubahannya. Kalau ziyaf itu perubahan terkadang hanya satu huruf saja disukunkan atau dihapus sukunnya, jadi tidak terlalu mempengaruhi, tidak menjadi perbedaan yang tidak begitu jauh gitu. Ketika bait pertama dan kedua, apabila bait pertama ada ziyaf, bait kedua tidak ada ziyaf, itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau illah terkadang 3 huruf yang hilang misalkan atau 2 huruf, maka dia akan menjadikan ketidakseimbangan. Keempat, misalkan di sini kalau zihaf itu yaqa'u fil harfi tsani awil rabi awil khamis awil sabi'. Masuk pada huruf kedua atau keempat atau kelima atau ketujuh. Sedangkan illah itu masuk pada fi akhir taf'ilah, pada akhir taf'ilah. Tamam. Nah, di sini ada namanya ilal al-jariyah majra zihaf. Ilal yang dia itu berfungsinya seperti zihaf. Misalkan apabila dia mengenai pada awal bait, dia tidak mengenai bait kedua, yaitu ghair lazimah. Itu yang dimaksudkan karena dia ghair lazimah, seperti zihaf. Li'annaha taqa'u fi baitin minal qasidah la taqa'u fi akhar. Wa yuqalu laha ilalun jariyatun majra zihaf wa hiya arba'ah. Dia ada 4. Yang pertama ada tasy'id, ada al-hadfu, ada al-kharmu, ada al-khazmu. Karena dia misalkan ada tambahan di situ alif saja, a. Ini ada ya, kemudian ada cuma 2 contohnya. Di sini misalkan wa huwa hadfu awalil watat majmu', misalkan menghapus dari awal watat majmu' min fa'ilatun, kemudian menjadi apa? Fa'latun watan qulu ila, dan dia berubah menjadi maf'ulun. Jadi boleh berubah gini, ketika dia sudah berubah, maka dia pun boleh dirubah ke bentuk yang misalkan lebih enak dibaca, maf'ulun misalkan. Ini perubahan bacaan saja. Tapi ketika di awal begini tidak boleh dirubah. Tapi kalau sudah berubah ke bentuk lain, maka dia juga boleh disesuaikan bentuknya. Nah, jadi untuk tasy'id, hadfu, al-kharmu ini jarang sekali dipakai ya. Ini jarang sekali dipakai, jadi nanti bisa dibaca, insya Allah paham. Dibaca sendiri. Untuk ilal jariyah ini tidak begitu banyak terpakai. Oke. Nah, sebelum kita prakteknya, sekarang kita masuk pada mafatih buhur syi'riyah.
Nah, mafati ini apa? Miftah. Jadi kalau kita hafal miftahnya, insya Allah mudah untuk mengenali, oh ini terbuat dari atau tersusun dari bahar ini. Oh ini dari bahar ini. Oh ini dari bahar ini. Misalkan di situ ada bahar tawil. Misalkan tawilun lahu dunal bukhuri fatailu fa'ulun mafa'ilun. Karena di sini sudah sesuai apa namanya bahar tawil itu begini, dia pertama ada mafa'ilun, tapi yang di sini dia harus terhapuskan ya-nya. Tawil ini adalah rumusnya. Kemudian madid ada limadid syi'ri indi sifatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Ada al-basit innal basita ladaihi yubsatul amalu mustaf'ilun fa'ilun. Ini adalah rumusnya, wazan asli yang dipakai. Kemudian ada al-wafir. Buhuru syi'ri wafiruha jamilu mufa'al ila akhirih. Coba kita langsung ke bahar tawil saja sebagai contoh. Misalkan wazan asli dari bahar tawil itu adalah, jadi ini nanti saya berikan contoh misalkan satu bahar atau dua bahar. Untuk sisa baharnya silahkan dibaca dan dipahami. Sama karena semuanya sama, cara memakainya sama. Jadi di sini saya beritahukan cara untuk memakainya, bagaimana untuk memahaminya. Yang pertama adalah baharut tawil. Bahar tawil waznuhu itu adalah fa'ulun mafa'ilun. Itu adalah wazan aslinya. Fa'ulun mafa'ilun. Ada 8 tafilah. Begini aslinya. Kemudian yang dipakai adalah ini. Yang dipakai adalah miftahnya ini. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun. Nah, yang dipakai adalah ini. Yaitu ketika di sini ada ya, yang kedua tidak ada ya-nya. Ta'riful bahar wal waznu al-khasu alladhi ala mithalihi yajri syair. Wasumya bahran, kenapa dikatakan bahar? Kenapa dinamakan bahar? Li'annahu yuzanu bihi ma la yatanahi minasyi'ri. Yang mana dia tidak dia luas gitu. Luas seperti lautan. Fa ashbahal bahra alladhi la yatanahi bima yutarafu minhu, yang mana bisa menenggelamkan. Litawili arudun wahidatun maqbudatun. Untuk bahar tawil itu ada satu arut, yaitu arut, kita sudah tahu arut. Nah, ini contohnya ketika di sini ada 1 2 3 ada 8 tafilah, maka ini adalah tafilah yang di sini itu disebut dengan arut. Yang di sini adalah dorob. Ini 3 ini disebut hasyun, yang 3 ini juga disebut hasyun. Dan bahar tawil itu hanya memiliki satu arut, yaitu arutnya makbudah. Artinya semua macam-macam dari bahar tawil ini semuanya harus makbudah seperti ini. Makbudah seperti ini. Makbudah itu apa? Tadi kita sudah tahu makbud. Makbud itu apa? Ayo, makbud, qobad. Itu ada pada zihaf. Qobad itu yaitu apa? Menghapuskan huruf kelima yang sukun. Pertama, bahar tawil itu kan memiliki wazan mafa'ilun. Ada keempat di sini mafa'ilun. Kemudian terkena qobad, maka dia menjadi hilang ya-nya, maka menjadi mafa'ilun. Nah, maka arutnya di sini wajib dia makbudah. Kenapa makbudah? Karena dia muannasah, perempuan. Karena dia muannas. Tamam? Nah, dia dihapuskan ya-nya karena dia qobad dan wajib qobad. Sedangkan yang di sini tidak wajib, terserah mau apa terserah. Tapi di sini ada ininya. Jadi macam-macamnya apa aja dorobnya. Ada sahih, boleh dia sahih, boleh dia makbud, boleh dia mahdhuf. Artinya sahih itu asli seperti ini, mafa'ilun. Kalau qobad dia seperti yang arutnya tadi, yaitu dihapuskan huruf kelimanya. Contohnya ini, mafa'ilun dihapuskan huruf kelimanya. Jazallahu anna kulla khairin Muhammadan faqad kana mahdiyan dalilan wa hadiya. Nah, ini kan di sini mafa'ilun.
Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Ini dia juga ikut terhapuskan karena dia memiliki nau atau macam seperti ini. Tapi yang di sini tetap dia makbudah karena dia wajib makbudah, memiliki satu arut. Kemudian di kedua ada lagi arutnya apa? Yang kedua ada mahdhuf, hadaf, yaitu di sini contohnya hadafnya adalah akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bi bayani dzaka'un wa hirsun wa sibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Kemudian ingat yang kemarin bahwa di akhir taf'il, di akhir bait itu tidak boleh ditanwinkan, boleh disukun atau diharakatkan. Sedangkan yang bagian arut itu boleh ditanwinkan. Yang bagian sini boleh ditanwinkan. Nah, yang di sini adalah mahdhuf. Mahdhuf itu menghapus yang tadi, apa itu mahdhuf tadi? Di bagian illah. Mahdhuf itu adalah bagian illah. Nah, ini kan ketika di atas terkena illah, yang kedua pun bait kedua juga terkena illah karena dia lazim ghaliban. Lazim. Yang pertama mafa'ilun kan dihapuskan lunnya. Dihapuskan lunnya, mafa'ilun. Hadaf tadi apakah illah? Saya jadi lupa. Hadaf itu termasuk illah, yaitu hadfu sabab khafif, yaitu ilalun nuqsan. Jadi seperti itu penggunaannya. Jadi ini penggunaannya. Nah, karena kita sudah mempelajari bahar tawil, nah ini sebagai ringkasannya di sini. Ini ringkasannya. Halatu bahri tawil biikhtisar, yaitu arutnya ada satu makbudah dan ada tiga macamnya. Dhorab bagian dhorabnya ada sahih, ada makbud, ada mahdhuf. Ini contoh dari syairnya. Nah, kemudian kita coba lihat di bagian nama-nama alqab karena ada di sini yang berkaitan dengan bahar tawil. Ini. Yang pertama adalah baitul muqaffa. Apa sih bait muqaffa? Bait muqaffa itu wa mawafaqat aruduhu tarbahu fil wazni war rawi duna taghyir wa yakunu ghaliban fi awali abyatil qasidah. Dia ghaliban biasanya itu masuk pada awal bait qasidah. Nah, di sini yang pertama adalah bagian arud dan dorobnya dia satu wazan. Kan ini makbud, ini makbudah kan satu wazan. Mafa'ilun sama mafa'ilun. Sama, oke, sama. Kemudian yang kedua adalah sudah memiliki kesamaan. Di bagian rawi, warrawi. Rawinya ini juga sama. Rawi itu apa? Ini huruf yang ini. Lamnya ini adalah harfu rawi. Ini pembahasannya di bagian qafiyah, insyaallah nanti malam. Lam ini harfu rawi. Harfu rawinya sama, yaitu huruf lam. Ini juga huruf lam. Manzili lam ini juga lam, sama-sama huruf lam, maka dia namanya bait muqaffa. Kalau di sini sahih, di sini hurufnya sama, maka dia muqaffa. Istilahnya adalah bait muqaffa. Kemudian yang kedua ada bait al-musarra. Musarra itu apa? Huwa ma ghirat aruduhu li ilhaqi bidarbihi fil wazni war rawi. Yaitu yang mana arud ini dia berubah mengikuti dorobnya. Wazannya juga sama, di huruf rawinya juga sama. Di sini huruf rawinya apa? Huruf ra. Di sini juga huruf ra, sama. Tetapi di sini coba kita lihat, ini bahar apa? Bahar tawil. Bahar tawil itu wazannya tadi apa? Yang di sini harus makbudah, harus mafa'ilun. Tapi di sini mafa'ilun. Kok boleh? Ini pengecualian karena dia namanya bait musarra. Dia mengikuti dorobnya. Karena dorobnya salim, dia mengikuti dorobnya menjadi salim. Akhirnya dia diperbolehkan dalam pengecualian, yaitu bait musarra. Jadi dia menyelisihi atau mukhalafah dengan qawaid yang ada tadi. Jadi seperti itu adalah untuk mengenali bahar tawil. Nah, sekarang gimana cara untuk bisa menebak ini bahar apa ya, ini bahar apa gitu kan.
Nah, pertama kita lihat contohnya adalah bait Alfiyah Imam Ibnu Malik. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairan Maliki. Kan pertama kemarin ada di sini kan bait aslinya. Kemudian kita buat sebagai kitabah arudiyahnya, dituliskan sebagai kitabah arudiyah. Setelah menjadi kitabah arudiyah, kita taktikkan seperti ini. Taktik-taktik, apa yang hidup dia berdiri gini, untuk yang mati dia bulat. Nah, seperti ini. Baru setelah itu kita coba masukkan, karena kita sudah hafal apa miftah buhur syiriah sudah hafal, kemudian kita sudah hafal taf'ilah. Jadi yang pertama kali kita cari adalah melihat secara seksama. Jadi dari setengah bait yang pertama dan setengah bait kedua ini coba diperhatikan saja. Apakah dia memiliki kesamaan dalam taktiknya? Oh, kira-kira seperti ini. Oh, ini sama, tapi ini ada perbedaan. Maka yang pertama kita lihat adalah taf'ilah pertama. Yang harus kita lihat taf'ilah pertama. Taf'ilah pertama itu apa? Di sini ada berdiri di bulat. Kemudian berdiri bulat itu hanya ada kemungkinan. Yang pertama apa? Hanya ada yaitu nanti dia mustaf'ilun atau mustaf'ilun yang terpisah. Atau fa'ilun. Di antara mustaf'ilun dan taf'ilun ini, manakah yang bisa dipakai? Apakah mustaf'ilun ataukah fa'ilun? Nah, maka di sini kita mencoba menyocokkan dengan dengan garis-garis yang ada. Kalau fa'ilun tidak pas. Mungkin bisa saja menjadi fa'ilatan, tapi juga tidak pas karena fa'ilatan itu apa? Ada alif, ada dua sukun. Berarti hanya kemungkinan mustaf'ilun. Tapi kok tidak sesuai, maka kita potong-potong. Yang ada kemungkinan pada ziyaf dan illah. Mustaf'ilun. Musta'ilun. Oh, ta'ilun ini bisa. Musta'ilun. Coba yang ini. Kalau yang gini, mutaf'ilun. Oh, mutaf'ilun. Oh, yang ini mutaf'ilun. Ila akhirih. Jadi seperti itu. Nah, ini kita kelihatan di sini terkena toy. Huruf keempatnya dihapus. Oh, ini terkena khoben. Oh, ini terkena khoben. Oh, ini terkena toy. Oh, ini terkena salim dan khoben. Sebagai contohnya, ini. Kita kan kemarin sudah di sini ada Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim. Kemudian kita tuliskan takti arudinya. Ini kan takti arudi. Taktiknya sudah kita tuliskan. Sekarang kita cari taf'ilahnya. Di sini dimulai dengan taf'ilah apa? Dan di sini hampir memiliki kesamaan karena dia satu wazan yang sama. Oh, di sini coba kita lihat. Di sini hampir memiliki kesamaan. Kalau seandainya yang pertama kita bisa membaca ini dengan nada yang sesuai dengan nada miftah, maka kita langsung bisa menentukan, oh ini baharnya ini, oh ini baharnya ini. Karena kita sudah bisa membaca sesuai dengan nazom. Kalau kita masih tidak bisa membacanya, maka yang pertama kali dicari itu biasanya kalau untuk mencari apakah ini, bahar ini, coba kita lakukan, kita bacakan sesuai dengan beberapa wazan atau bahar yang sering kita dengar. Misalkan bahar rojas. Bahar rojas kan mustafilun. Kita nadakan seperti nadam Alfiyah Ibn Malik. Nah, tidak pas ternyata. Kita coba nadamkan bahar basit mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Bisa enggak atau sesuai enggak? Kan gitu. Kemudian ternyata pas. Nanti atau juga bahar madid atau bahar kamil juga bisa.
Nah, kemudian di sini adalah Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Kita langsung coba misalkan kalau nada itu otomatis kita langsung mustaf'ilun fa'ilun. Itu adalah cara yang mudah untuk mengenali syair yang pertama. Kalau kita mengenalinya dengan cara seperti itu, maka otomatis yang pertama kali kita cari adalah kita tuliskan sesuai dengan nazam aslinya dulu. Kita tuliskan sesuai dengan nazam aslinya dulu. Mustaf'ilun fa'ilun dan mustaf'ilun. Kemudian di sini juga sama. Karena kita harus meneliti apakah dia terkena ziyaf illah atau tidak. Oke, di sini kita cocokkan saja dengan yang ada di sini. Ini kalau menggunakan cara yang pertama. Cara yang pertama adalah kita nazamkan, kita nadakan seperti nada-nada setiap bahar. Setiap bahar itu memiliki nada sendiri. Jadi tinggal kita cocokkan saja dengan nada-nada yang ada. Misalkan di sini kita sudah menemukannya, misalkan dengan cara pertama. Nanti cara yang kedua kita menggunakan akhilan tanah dan ilma. Nah di sini mustaf'ilun. Coba mustaf'ilun. Apakah ini mustaf'ilun? Oke, ini mustaf'ilun. Kita langsung kasih garis. Biasanya kalau bisa kita kasih garis berdiri untuk memberikan spasi. Tapi karena di sini pakai komputer, kita langsung berikan spasi. Tapi ternyata tidak bisa. Kita buat spasinya apa ya? Sama. Di sini. Berhentinya di sini. Sama, berhentinya di sini. Kemudian kita coba lihat setelahnya. Ini ada tiga berdiri, kemudian diakhiri dengan sukun. Nah, karena dia itu tiga berdiri dan sukun, maka kita coba lihat. Fa'ilun. Ini ternyata bisa. Fa'ilun itu bisa dijadikan fa'ilun. Alifnya dihapuskan. Kalau alifnya dihapuskan, maka dia terkena namanya khoben. Oke, dia terkena namanya khoben. Menjadi apa? Menjadi fa'ilun. Yang ini tetap mustaf'ilun. Karena dia sahih. Boleh kita katakan sahih, boleh kita katakan salim. Kemudian, sampai sini tadi, kemudian kita lihat lagi. Mustaf'ilun. Ternyata ini benar sama mustaf'ilun. Ini juga sahih. Ini juga sahih. Ini ada kurang satu lagi. Kurang satu tempat. Seharusnya satu lagi karena dia memiliki 8 taf'ilah. Karena ini kolomnya hanya ada kolom 4 kolom. Gimana? Oke. Kita masukkan saja di sini. Oke, kita tuliskan lagi seperti yang pertama tadi, yaitu fa'ilun. Karena tadi berhentinya di sini ada 3 berdiri. Fa'ilun itu boleh nggak dibuat begini? Oh, boleh. Tinggal dihapuskan alifnya. Alifnya itu berupa apa? Khoben. Jadi kita harus tahu zihaf dan ilahnya dengan baik, maka kita akan bisa meneliti. Nah, kemudian yang di sini juga, coba kita lihat mustaf'ilun, mutaf'ilun. Di sini menggunakan sinnya dihapuskan menjadi mutaf'ilun. Mutaf'ilun itu apa? Mutaf'ilun itu menghapuskan huruf kedua yang hidup. Menghapuskan huruf kedua yang hidup itu namanya adalah juga sama. Bukan menghapuskan huruf kedua yang hidup, menghapuskan huruf kedua yang mati. Karena mustaf'ilun dihapuskan sinnya menjadi mutaf'ilun. Kita tuliskan menjadi mutaf'ilun.
Sinnya dihapuskan, sin sukun ini dihapuskan, maka dia akan menjadi mutaf'ilun. Huruf kedua yang sukunnya dihapus, maka dia terkena khoben juga sama. Dia terkena khoben. Kemudian yang di sini tadi kan sudah mutaf'ilun. Ini 3 berdiri dan 1 mati. Kita tadi sudah tahu, yaitu dia juga terkena khoben sama, menjadi fa'ilun. Ini juga sama, terkena khoben. Di sini sampai sini. Kemudian ini mustaf'ilun. Nah, dia hidup sama mustaf'ilunnya dengan sama. Tinggal yang sini. Berarti dia sama mustaf'ilun, dia sahih. Dia tidaklah terkena zihaf. Tersisa di sini 3 hidup dan 1 mati. Fa'ilun itu boleh dibegitukan dengan cara dikasih khoben atau nah, jadi hasil yang kita temukan adalah ini. Ini adalah hasilnya. Dia berwazan mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, mutaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Jadi kalau ada soal itu, ini adalah jawaban terakhir dari penelitian kita dari awal sampai akhir. Karena soal itu akan menuju kepada tentukan dorabnya, tentukan arutnya, kemudian terkena zihaf apa aja. Nah, zihafnya di sini terkena khoben, hanya khoben saja. Terkena khoben saja. Kemudian dia arutnya adalah fa'ilun, terkena khoben, dan fa'ilun juga terkena khoben. Ini adalah cara yang pertama, kita menentukan dengan nadham. Nah, cara yang kedua, kita bukan menentukannya dengan nadham. Yaitu meneliti dengan biasa. Pertama, kita menuliskan dengan kitab Arudiyah Akhi dan karena lal ilma illa sittatin. Kemudian bi an liha yani. Nah, jangan lupa ketika hidup di akhir ditambahkan dengan huruf isba. Kemudian setelah ini baru kita cari dengan seperti kemarin, yaitu takti arudi, hidup, mati. Hidup, mati. Hidup, mati. Kemudian hidup, mati. Hidup, mati. Hidup, mati. Hidup, mati. Bisittatin. Coba dibaca. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Oke, sudah mendapatkan. Kemudian sa'u an bika an ta si liha tiba ya ni. Oke. Sa'un bika an si liha tiba ya ni. Nah, setelah ini adalah kita mencari dari taf'ilah pertama. Jadi kita harus menebak-nebak dari taf'ilah yang pertama. Di taf'ilah yang pertama, di situ ada 2 hidup. Kita langsung mencari dari taf'ilah yang ada. Kalau 2 hidup itu apa aja yang boleh contohnya. Nah, 2 hidup itu yang boleh dipakai adalah misalkan
di taf'ilah itu kan ada fa'ulun, mafa'ilun, mufa'alatun, fa'ilatun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilatun, mutafa'ilun, sama maf'ulatun, mustaf'ilun. Kita lihat di sini ada dua huruf yang hidup. Dua kemungkinan yaitu fa'ulun, sama mafa'ilun. Kita harus memberikan sebagai ini mafa'ilun atau fa'ulun sebagai menebak. Mafa'ilun. Ini kurang pas. Coba dilihat yang kedua. Fa'ulun. Dia lebih pas. Karena ini kemungkinan pas, dia lebih pas untuk yang kedua. Coba aja kita cari dulu. Kalau fa'ulun itu setelahnya apa baharnya? Nah, misalkan kita lihat di bahar tawil ada fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Coba disesuaikan. Sesuai nggak kalau menggunakan bahar tawil? Tadi di sini fa'ulun. Kemudian untuk yang bait taf'ilah keduanya kita sesuaikan. Mafa'ilun. Sesuai. Keduanya lagi fa'ulun. Ini sudah, ini berarti dia adalah bahar tawil. Nah, setelah kita temukan, baru kita tuliskan dulu aslinya aja. Kita tuliskan aslinya mafa'ilun. Kemudian fa'ulun. Ini sama kurang satu lagi. Mafa'ilun. Di sini juga sama, kita tuliskan sama. Kemudian baru kita teliti. Nah, ini tinggal sekarang kita sudah menemukan bahar aslinya, wazan aslinya, tinggal kita sesuaikan dengan taktian kita. Manakah yang terkena zihaf, mana yang terkena illah. Kita pertama lihat fa'ulun. Oke, ini sudah sesuai sahih. Mafa'ilun. Ini juga sahih. Kemudian fa'ulun. Ini juga sahih. Terus kemudian mafa'ilun. Ini ada satu yang hilang. Mafa'ilun. Ada satu yang hilang yaitu huruf ya. Kenapa huruf ya ini harus hilang? Kita ingat dia wazan asli dari atau wazan yang seharusnya ada pada bahar tawil tadi adalah arutnya terkena makbut, dia harus makbutoh, harus terkena qobet. Maka dia menjadi apa? Menjadi mafa'ilun. Terhapus huruf kelima yang sukun. Sedangkan yang ini tetap menjadi fa'ulun. Terus kemudian yang ini juga tetap mafa'ilun. Yang ini juga tetap menjadi fa'ulun. Sekarang yang ini kita teliti lagi. Ini kok ada banyak. Coba disesuaikan. Fa'ulu saja. Dihilangkan nunnya. Fa'ulu. Oke, ini menjadi fa'ulu. Berarti di sini tersisa lagi di sini, oke. Coba mafa'ilun. Oke, di sini mafa'ilun betul. Mafa'ilun sesuai. Tadi fa'ulu, mafa'ilun. Kemudian setelahnya fa'ulu sama. Nunnya harus dihilangkan. Fa'ulu. Nah, setelah fa'ulu, kita sesuaikan lagi dengan ini. Berarti yang harus dihilangkan yang akhirnya, karena tersisa hanya itu. Mafa'i. Sama mafa'i. Setelah ini, baru kita perhatikan apa aja yang menjadi zihaf dan ilahnya. Jadi yang pertama kita sesuaikan aja
manakah yang bisa dirubah-rubah. Setelah itu baru kita tentukan dia terkena apa. Kalau yang ini tadi adalah makbudoh, fa'ulu. Nunnya hilang, menghapus huruf kelima yang sukun. Itu apa? Menghapus huruf kelima yang sukun itu adalah menghapuskan huruf kelima yang sukun apa? Qabd. 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 Di contoh ini juga ada kesalahan ini yang ada di buku. Qabd berarti makbud. Kemudian mafa'ilun dia sahih ya. Mafa'ilunnya sahih. Kemudian di sini fa'ulun juga sama. Makbud. Kemudian di sini dia terhapuskan lunnya menjadi ilan nuksan tadi yang hadaf yaitu mahdzuf menjadi mahdhuf. Kalau yang ini sahih yang ini juga sahih makbudah. Coba bagian ini kok ada beda. Sa'un bika, betul. Ini ada kesalahan tadi waktu takti arudi. Yang salah tadi pengerjaan bukan di kitab. Sa'un bika an. Nah di sini berarti dia sahih. Nah, jadi caranya begitu. Ada dua cara untuk bisa mengerti atau mengenali wazan dari syair. Jadi kalau kita menemukan wazan itu sangat mudah kalau kita mengerti baharnya. Ketika kita ingin menghafalkan syair-syair itu apabila dengan nada yang sesuai dengan baharnya. Itu akan lebih memudahkan di dalam menghafal. Jadi ketika misalkan ada yang mengambil fakultas Lughah Arabiyah atau Dirasat Islamiyah wal Arabiyah, di sana akan menemukan adab. 4 tahun belajar adab juga, itu ada dari adab jahili, Islami, Umawi, Abbasi, kemudian Mamluk, juga ada Andalus, juga ada Asrul Hadis. Nanti banyak sekali syair-syair yang harus dihafalkan, karena itu dituntut untuk ujian, itu perlu dihafalkan. Apabila kita menggunakan na'dham atau menggunakan ini bahar-bahar yang sesuai, insya Allah lebih mudah. Atau juga kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi kemudahan menghafal itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang bisa menghafalnya dengan makna, ada yang bisa dengan nada, ada yang seperti itu. Nah, jadi untuk mencari sahih tidaknya syair adalah seperti ini tadi. Nah, dikatakan sahih apa? Dikatakan sahih apabila dia sesuai dengan kaidah. Artinya sesuai dengan kaidah itu zihafnya juga sesuai dengan zihaf yang ada, ilalnya juga sesuai dengan ilal yang ada. Nah, kemudian di bagian bab qafiyah insyaallah nanti malam itu ada namanya aib-aib. Mana aib-aib yang seharusnya dihindari di dalam pembuatan syair. Kemudian di sana ada daruratus syi'riyah. Daruratus syi'riyah itu seringkali digunakan. Itu juga ada pembahasannya di akhir kitab sebelum khotimah. Itu nanti insya Allah nanti malam kita bahas. Atau mungkin kita bisa kita lanjutkan karena kita arutnya sudah selesai sampai sini, yaitu ini akhirnya kita mengetahui wazan sebuah syair kan, karena kita apa sih tadi ilmun yu'rafu bihi sahih syi'ri min fasidihi, untuk mengetahui sahihnya syair dari yang fasid. Nah, caranya adalah seperti ini tadi. Kemudian kalau misalkan kita lihat di bagian kita ingin misalkan melihat daruratus syi'ri sekalian sebentar, daruratus syi'ri. Di sana ada beberapa kaidah-kaidah yang mana kaidah tersebut menyelisih dari kaidah nahwiyah ataupun sarfiyah, tetapi diperbolehkan oleh ulama
arud. Ini tapi tidak bisa jalan. Karena tidak bisa jalan, kita lanjutkan aja. Nanti insya Allah kita selesaikan di malam nanti. Kemudian di bahar-bahar yang ada dari bahar tawil, kemudian ada madid, ada kamil, ada basit, ada wafir, ada rojas yang sering kita dengar itu adalah rojas. Kebanyakan para ulama itu menggunakan rojas. Kemudian ada juga nanti sampai akhir mutadarik, silahkan dibaca, dipahami. Jadi cara menentukan wazan itu seperti itu tadi, begitu juga cara menentukan apakah ini terkena ilah, zihaf, itu seperti itu tadi. Dari mulai kitab arudiyahnya, kemudian takfi arudinya, kemudian sabab, watat, kemudian ada zihaf, ada ilah, kemudian ada terakhir adalah mengerti tentang wazan-wazannya. Jadi kalaupun seandainya ada yang masih bingung ataupun ini bisa ditanyakan lagi. Jadi kita langsung bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan dari apa yang kita sampaikan tadi. Apa Ustaz? Berarti mau nanya sedikit nih Ustaz. Untuk tadi kan udah kita telah tadi ya Ustaz, contoh dari syairnya tadi yang dia ada kena jadinya dia makbudoh, ada yang makbud, ada yang apa tadi lagi. Nah, itu tadi itu berarti salah satu kayak fasadnya dari syairnya itu Ustaz. Fasad. Bukan. Jadi ketika terkena zihaf, ilah itu tidak dikatakan dia fasid. Berarti itu bisa dibilang salah satu kejelekan dari syairnya itu kalau dia kena zihaf sama ilal itu tadi. Jadi zihaf dan ilal itu sebenarnya tidak membuat syair itu jelek ataupun buruk. Itu tidak memperburuk ataupun membuat jelek. Yang membuat syair itu buruk ataupun tidak baik itu adalah aib. Nah, aib-aib itu ada pada bab di dalam qafiyah nanti. Nah, tetapi ada kalau misalkan ada syair tetapi dia tidak sesuai dengan wazan-wazan yang ada, kemudian baik zihaf maupun ilahnya itu secara pemakaiannya tidak sesuai, maka itu yang menjadi fasid. Oh ya, syukran Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya. Kalau misalnya yang tentang tadi Ustaz, yang al-ilalul jariyah majra zihaf. Kalau misalnya yang qazam itu tadi gimana Ustaz? Secara garis besarnya. Terus kalau contohnya yang 3 huruf sama 4 huruf itu gimana Ustaz? Yang bagian khazam. Nah Ustaz. Yaitu khazam itu adalah dia ziyadah 1 huruf sampai kepada 4 huruf. Nah, dari 1 huruf sampai ke 4 huruf min awali sadri ghaliban, yaitu pada awal sadr. Kita sudah mengenal sadrul bait, sudah mengenal ajuzul bait, sehingga tidak perlu kita tafsir. Kemudian boleh harfin atau harfain di awalil ajuz, pada ajuz. Kemudian di sini itu disebut dengan ziyadah apa? Ziyadah khazman. Tashbihan laha bi khazmil ba'id. Ini adalah mustalah. Sebagai contohnya di sini ini bisa. Jadi yang menjadi ziyadah itu yang mana yang menjadi ini kan selain.
Nah, alifnya inilah yang menjadi tambahan. Alifnya ini yang menjadi tambahan. Ya di sini juga menjadi tambahan. Yang ya dan alif ini menjadi tambahan. Dia hanya sebagai tambahan, tetapi bukan asli dari ini. Dia tambahan karena namanya khazam ini tadi, namanya khazam sehingga dia bertambah. Kalau asli dari bait, misalkan kalau kita melihatnya dia adalah bahar basit, mustaf'ilun fa'ilun. Kalau kita teliti di sini, dia akan terkena misalkan beberapa zihaf maupun ilah. Begitu juga yang ini, ya matoru, misalkan ya motor di sini, ya motor ini, dia juga tambahannya adalah ya. Fazada ya walau hadfuha listiqamil wazni. Kalau untuk melihat istiqam mustaqim, wazannya mustaqim, maka dia boleh dihapuskan. Ustaz, kita taunya itu tambahan atau asli gimana, Ustaz? Pertama adalah dari segi ini, dari segi apa namanya? Huruf. Dari segi huruf. Jadi tambahan-tambahan yang ada itu berupa huruf, bukan berupa kalimat. Jadinya pertama kita lihat kalamnya. Oh, kalamnya itu terutama dia disebutkan di situ ada huruf, misalkan kan, ada huruf ya misalkan atau huruf alif. Maka huruf alif ini kita hitung dulu. Pertama kita hitung apakah dia sesuai dengan bahar yang ada. Kalau seandainya dia tidak sesuai karena ketambahan alif ini, maka otomatis alif ini sebagai tambahan. Begitu. Dan dia tidak mempengaruhi sebenarnya. Kenapa? Karena dia hanya sebagai tambahan. Contoh yang ketiga, misalkan adalah laqad. Menggunakan laqad. Laqad itu tiga huruf. Yang ini juga, ketika kita hapuskan laqadnya, maka dia akan mustaqim sesuai dengan bahar tawil. Karena di sini sebagai contoh adalah laqad ajibtu liqaumin aslamu ba'da izzihim. Dia menggunakan bahar tawil. Ketika laqad dia dimasukkan, maka dia akan merusak bahar yang ada, akan tetapi di sini ketika dihapuskan dia akan mustaqim wazannya. Gitu. Kalau yang 4 huruf gimana, Ustaz? 4 huruf di sini ada contohnya usydud. Usydud haya zimaika lil mauti fa innal mauta laqika. Jadi bisa dipahami nggak? Jadi misalkan nih, ada bahar tawil, kan ada fa'ulun. Itu kan, ada fa'ulun. Ketika di sebelum fa'ulun itu ada tambahan, maka dia tambahan itulah yang menjadi qazm. Apabila 1 huruf, kalau 2 huruf juga sama, 3 huruf atau 4 huruf. Dia tidak terbatasi apakah dia hurufnya sukun, ataukah dia sukun, apakah dia sabab atau watat. Yang penting adalah 1, 2, 3, 4. Maksimal berarti 4 huruf ya, Ustaz? Nah, Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Teman, masih ada pertanyaan lagi atau sudah kita tutup? Ustaz, izin bertanya sedikit lagi, Ustaz.
Tadi masih agak kurang ngerti sih Ustaz di penentuan yang tafilahnya tadi tuh Ustaz. Kalau misalnya tadi kan apa namanya ada yang tafilah tadi yang kena apa tadi zihaf, ilal tadi ya tuh Ustaz. Jadi kalau misalnya kita menentukan buat yang pertamanya tuh Ustaz, sebelum kita menentukan yang dia ada tidak pasnya itu berarti kita kira-kira aja gitu Ustaz. Jadi yang pertama kan tadi sudah kita temukan takti arudinya. Setelah kita temukan takti arudi, baru di situ kalau kita menggunakan cara yang kedua, berarti kita langsung melihat pada takti yang pertama. Takti yang pertama itu sesuai dengan tafilah apa? Misalkan ada dua tafilah, misalkan hidup-hidup mati. Hidup-hidup mati itu hanya ada lima dia mafa'ilun atau fa'ulun. Baru setelah itu kita cocokkan dengan yang tafilah tadi dengan taktiknya. Apakah taktiknya ini paling sesuai dengan yang paling mendekati sesuai mana? Oh ternyata fa'ulun. Oke, setelah fa'ulun baru kita ikuti setelahnya. Oh setelahnya mafa'ilun. Oh sesuai juga. Ya udah kita tuliskan aja sesuai dengan apa yang ada di situ. Boleh kita tuliskan pertama, kemudian kita koreksi satu persatu manakah dia yang di situ rusak, artinya terkena rusaknya ini maksudnya rusak terkena zihab ya, bukan rusak fasid, bukan. Maksudnya berubah, mana yang mengalami perubahan, mana yang kan takyir, bukan rusak tapi takyir, mana yang mengalami perubahan, mana yang tidak mengalami perubahan, itu disamakan dengan namanya taktiknya tadi yang garis miring hidup, garis miring hidup. Oh, jadi kalau kayak contohnya tadi yang di apa namanya taktik yang paling terakhirnya itu kan tadi dia sebenarnya mafa'i gitu ya Ustaz. Kan yang hilang tadi lunnya itu ya Ustaz. Berarti sebelumnya ketika kita menentukan itu kita kayak ngira-ngira oh ini mafa'i berarti mafa'ilun gitu ya Ustaz. Yeah. Oh gitu. Oh ya. Jadi kalau misalkan sudah sering mempelajari ini atau mungkin sering mencoba-coba dengan misalkan banyak syair yang dicoba-coba, insya Allah nanti akan mudah langsung, oh ini mafa'i, oh ini fa'u, oh ini fa'i. Itu langsung sudah bisa dengan sendirinya. Hanya butuh. Jadi nggak usah ditentukan yang di atasnya itu tadi ya Ustaz. Oh. Jazakumullah khairan Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita tutup. Itu tadi pengertian yang zihaf yang wahwa ghairu lazim ghaliban sama perbedaan antara zihaf dan illah kan kalau zihaf kan ghairu lazim ghaliban, terus kalau apa namanya illah dia lazimat ghaliban. Terus tuh contoh yang apa namanya sa'unbiuka an tafsiliha bibayani itu kan mafa'i itu kan mahdhuf lah apa namanya ilah nukson ya. Iya. Itu mahdhuf itu termasuk yang ghaliban apa yang lazimat? Dia ghaliban. Lazimat ghaliban. Sebab kan apa namanya yang tadi itu kalau zihaf kan ketika dia masuk gak diharuskan setelahnya sama. Kalau illah harus sama, itu maksudnya gimana? Kalau illah tadi dimasukkan yang dimasukkan dengan lazim tadi kan, kalau ilah itu lazim ghaliban, artinya ketika satu di bait pertama ini kan bait pertama akhiran tanah dan ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsidiha bibayani. Nah ini terkena namanya mahdhuf yaitu ilal nukson karena dia lazim ghaliban di bait yang keduanya. Bait kedua ini kan zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamanin wa tulu zamani. Nah, zamani di sini itu mafa'i juga, dia mahdhuf karena tadi kan lazim ghaliban. Asalnya kalau lazim ghaliban berarti mengikuti. Kalau di bait pertama ini terkena mahdhuf, bait kedua juga terkena mahdhuf. Nanti bait ketiga juga terkena mahdhuf, bait keempat juga terkena mahdhuf. Ini bait pertama, bait kedua.
satu paket. Ini akhiran tanawin 5 sampai sini. Itu berarti lazim tuh, Ustaz. Ya, lazim. Kalau zihaf, Ghalibannya berarti nanti ada pengecualian. Ini kan umumnya kayak gini kaidah. Terus berarti ghaliban ini ada pengecualian mungkin di beberapa syair itu enggak seperti itu. Bait pertama mungkin dia masuk. Iya. Dikatakan ghaliban berarti ada beberapa syair, tapi itu jarang. Dia tidak lazim. Artinya tidak mengikuti. Di bait pertama mahdhuf, di bait kedua ternyata tidak mahdhuf. Begitu. Jazakallah khair, Ustaz. Ya. Imam, tamam, ada lagi? Kalau kita sudah menyelesaikan bab arud, dan insya Allah nanti malam kita selesaikan ilmu qafiyah. Tolong dibaca tentang ilmu qafiyah agar kita lebih cepat nantinya. Kemudian kita langsung ijazahan, yaitu ilmu arud dengan kitab Zubdatus Shafi fil Arudi wal Qawafi. Dengan demikian saya cukupkan pada pembahasan siang hari ini atau sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dalami menjadi wasilah kita untuk bisa memahami ayat-ayat Allah, memahami Al-Quran, hadis dengan sebaik-baik pemahaman. Tentunya dengan kita berpegang teguh dengan sawadul a'zam, kita memegang teguh dengan ulama-ulama mayoritas atau jamaah, makanya menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Jangan kita merenggang atau menjauh daripada ulama-ulama yang menjadi jumhur, karena itu akan lebih utama tentunya dan akan lebih selamat insyaallah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.